Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Maladi. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 120 50 11 20 67. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan integrasi penggunaan variabel, tipe data, penerapan SQL pada PLSQL, conditional control atau if dan case, serta basic log. Penjelasan yang pertama yaitu penggunaan variabel pada PLSQL-nya. Di sini penggunaan variabel pada SQL merupakan sebuah variabel yang mana tempat kita menyimpan nilai tertentu dan diletak pada memori untuk sementara waktu, dan nilai value-nya yang bisa diubah. Value dapat diubah melalui program yang dikerjakan atau saat dieksekusikan. Penggunaan variabel biasa dengan cara mendeklarasikannya di bagian blok deklarasi pada PLSQL. Caranya itu sini yaitu dengan memasuki nama variabel, data type atau tipe datanya, not null atau tidak boleh kosong. Di sini initial value-nya itu value-nya. Nah, inilah contohnya. Langsung aja kita praktikkan. Declare total sales number 15,2 credit limit number 10 manual contact name save, baru kita terminal. Username-nya, password, terus set server output on, index SQL. Di sini kita tahu pada contoh di atas pada contoh ini kita mendeklarasikan variabel dengan cara menuliskan sintaknya di paling atas program declare. Setelah itu kita dapat memasukkan nilai variabel yang diinginkan. Di sini kita masukkan 15,2 10,0. Kita dapat lihat pada contoh di atas, kita membuat sebuah nama variabel dengan total sales lalu diikuti dengan tipe data yang digunakan. Dapat dilihat di sana kita memasukkan tipe data number. Untuk data tipe bebas diisi maksimum nilai yang dapat ditampung. Selanjutnya yaitu ada default nilai atau values. Di dalam PL atau SQL, kita dapat men-set atau mengatur nilai default atau nilai tetap pada variabel waktu kita dideklarasikan. Untuk mengaturnya, kita dapat menggunakan operator penugasan titik koma 2 atau titik koma 2 sama dengan atau menggunakan kata kunci keyword. Contohnya yaitu kalau menggunakan nilai default ada di sini, ini ada nilai value nya di sini declare product name varchar 100, di sini laptop, tapi saya akan mengubah menjadi komputer. Langsung aja kita praktekkan. Itu ada declare product name dua sama dengan ini. Dia cara menambahkan default. Harus ini saya menggunakan komputer.
baru begin 0 ind. Langsung kita save, baru kita praktekkan, masuk indeks. Langsung enter. Oke, inilah sukses saya melakukannya. Dan selanjutnya yaitu nilai not null. Jika kita memaksakan untuk memberi batas pada suatu value, maka sebuah variabel tidak dapat menerima nilai null. Selain itu, variabel yang dideklarasikan dengan not null harus diinisialisasikan dengan nilai not null. Kita contohkan aja, kita praktekkan langsung. Declare shipping status varchar 5, sini not null sama titik 2 sama dengan shipper baru begin status area kita save, baru kita masukkan indeks. Dan terjadi jika kita run di sini kita tahu jika kita running tersebut akan menghasilkan error. Inilah bentuk errornya yang terjadi. Kita jika memasukkan dan dideklarasikan nilai not nullnya, jadi akan mendapatkan hasil yang error. Baiklah, selanjutnya yaitu variabel assignment. Assignment adalah cara kita memasukkan nilai baru pada sebuah variabel dengan artian kita memberikan atau menyisakan value-nya. Langsung kita contohkan aja. Di sini kan ada silver gold, saya ubah dengan langsung saja kita ubah declare-nya L customer group varchar ini saya bawa perak. Ini sama, baru kita masukkan untuk outputnya emas. Oke, ini dia contoh dari apanya. Kita langsung buktikan. Oke, dia dapatlah outputnya itu emas. Karena di sini kan assignment itu adalah kita memasukkan nilai baru pada sebuah variabel
dengan menyisipkan value-nya. Inilah sebuah variabel yang pertama, perak kan, kita disisipkan ke variabel barunya yaitu emas. Dapatlah outputnya itu emas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan tipe data pada PL/SQL. Langsung saja. Penggunaan tipe data pada PL/SQL. Setiap bahasa pemrograman pasti memiliki basic tipe data, lebih kurang hampir mirip. Begitu juga di dalam bahasa PL atau SQL-nya. Setiap nilai atau value dalam PL/SQL memiliki tipe data yang menentukan format penyimpanan nilai yang valid. Dan dalam PL/SQL memiliki dua jenis tipe data. Tipe data scalar adalah tipe data yang menyimpan nilai tunggal seperti number, boolean, char, dan datetime. Tipe data composite adalah tipe data yang menyimpan beberapa value di dalamnya seperti record, collection, error, array, dan lain-lain. Yang pertama itu tipe data numerik. Tipe data numerik memiliki bilangan real, bilangan bulat, floating point, atau bilangan dimensial, desimal. Di sini ada subtype yang di sini natural, positif, signifier, simple integer. 2. Tipe data boolean adalah sebuah tipe data scalar yang memiliki 3 nilai di dalamnya. Tergantung pada statement yang diberikan, ada true, false, ada null. Biasanya tipe data boolean digunakan pada control flow if statement, case, log, for, dan while, dan lain-lain. Tipe data karakter adalah tipe data yang mempresentasikan nilai alfanumerik, yaitu ada beberapa karakter yang dapat digunakan, yaitu yang pertama char, kedua varchar 2, ketiga long, keempat raw. Keempat ada tipe data datetime, adalah tipe data yang mempresentasikan tanggal, waktu, maupun zona waktu serta interval waktu tertentu. Berikut ini terdapat beberapa bentuk tipe data datetime-nya, yaitu date, timestamp, zone, timestamp with the time zone. Oke, yang ketiga yaitu selanjutnya conditional control if dan case. Kita langsung aja. Conditional control if dan case itu statement memungkinkan kita untuk mengeksekusi atau melewatkan urutan pernyataan dan sesuai dengan kondisi yang dibuat. Ada beberapa if statement dalam PL/SQL-nya. Yang pertama if then else, if then else if. Inilah contohnya if condition 10 statement dan and if. Contoh codingannya. Ini contoh logika penggunaan if statement-nya lebih jelasnya. Selanjutnya, pada if statement akan menghasilkan nilai boolean yang telah kita pelajari tadinya. Jika kondisi terpenuhi, maka bernilai true. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka bernilai boolean false. Langsung saja kita praktekin. Situ ada declare. Penjualan number 2 dengan ini 1 2 3 4 5 6 ada 6. Oke, begin if, baru ada if nya, penjualan lebih dari 10.000. Dan sales revenue is greater than 100k. Ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Oke, ini 100k.
langsung and if, kita tutup dengan and if and baru kita save, lalu kita buktikan. Dapatlah outputnya itu sales revenue is greater than 100k, karena ini kondisinya terpenuhi. Contoh selanjutnya itu kita akan memasuki contoh penggunaan pada if dan else statementnya. Ini kita langsung copy saja, copy, pastekan. Di sini pada penggunaan if dan else statement, di sini ada terdapat if ini salesnya yaitu lebih dari 2000, dan nya ini dia terus masukkan combination untuk sales 0 kali 0,1 yaitu else nya, dan ini combination untuk menentukan if nya lagi. Langsung kita buktikan saja, yaitu dengan indeks SKL. Saya lupa save, kita save dulu baru kita tes ulang. Kita ulang lagi, sini indeks SKL. Di sini outputnya tidak ada, kosong. Barulah kita contoh yang ketiga, yaitu penggunaan if dan else if statement. Kita copy saja ya, nanti terlalu lama. Di sini if dan else if nya itu di sini if nya itu n sales lebih dari 2 juta. Kemudian 10 any commission sales 01, else if nya yaitu n sales lebih dan sama dari 2 juta. Menggunakan n, penggunaan n sales nya 1 juta lebih, dan sales 005. Lanjutnya ini bisa kita terapkan langsung. Barulah kita coba lagi, kita save dulu, baru kita coba apakah mendapatkan hasilnya. Oke, dapat juga hasilnya. Dan selanjutnya yaitu kita akan masuki case statement. Case statement memiliki satu pertanyaan untuk dieksekusikan dari banyak urutan yang ada. Pernyataan case memiliki dua jenis clause, simple case statement dan searched case statement. Pada clause case di atas sudah mendukung clause else secara eksepsional. Langsung kita kopikan aja. Di sini terdapat selector, when dan else. Kita save, langsung indeks, dan inilah bentuk dari kalau kita dapatkan outputnya case, when, state, when, else, dan terakhir. Di sini kita ada penjelasannya, yaitu case selector. Selector adalah ekspresi yang dievaluasi sekali saja. Hasil dari evaluasi adalah memilih salah satu dari beberapa alternatif case. Yang kedua, when. When adalah ketika suatu nilai when akan dieksekusikan secara berurutan. Ini when-nya. Dan ini else yang ketiga, itu yang terakhir. Else adalah jika tidak ada nilai dalam clause where yang cocok dengan nilai dalam clause case, maka urutan pernyataan dalam clause else dijalankan. Ini dia else-nya. Oke, yang keempat yaitu selanjutnya tentang basic loop dan perulangan. Basic loop atau perulangan ini merupakan basic dari struktur perulangan atau loop, termasuk di dalamnya yaitu for loop atau while loop.
Pernyataan loop mengeksekusikan pernyataan di dalam strukturnya dan mengembalikan kontrol di bagian atas loop. Jadi ketika looping telah sampai ke kontrol paling akhir, maka jika ada kondisi lain yang terpenuhi untuk dilakukannya loop, maka loop akan dimulai lagi dari nilai terakhir yang di loopkan. Inilah bentuk codingannya. Langsung saja kita copy. Saya akan copy aja. Tinggal saya copy. Sini codingannya langsung kita pastikan, kita masukkan. Sini terdapat nilai numbernya 0. Nilai 0 di sini ada L counter, kita masukkan variabel plus 1. If nya itu lebih dari 3, baru kita ada exit. Di sini ada demand outputnya inside loop, no looping counter, and then looping. Di sini ada control sum have after exit. Misalnya kita keluar dari exit, akan mendapatkan after loop. Akhir dari loopingannya itu nanti menggunakan outputnya after loop. Jadi kita coba ya apakah benar. Kita langsung saja kita save dulu, barulah kita masukin index. Salah, index SKL. Inilah terjadinya looping daripada di output yang kita dapatkan tadi. Dan sini disebut katanya karena di awal sampai lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 dia akan outputnya akan menuliskan after loop 4 karena dia akhir dari 3, lebih dari 3. Di sini awalnya itu 1 karena di sini ada tambahan 1. Jadi 0 ditambah 1 jadi 1. Jadi output yang dari angka 1 mulai dari 1 disebut dengan inside loop. Jadi di sini ada sampai 3 saja inside loopnya. Dan kalau lebih dari 3 akan mendapatkan after loop. Di sini ada inside loop 1, inside loop 2, inside loop 3, dan yang terakhir ada after loop 4. Di sini dijelaskan biasanya dalam satu kali loop ada minimal satu perintah exit untuk mengakhiri eksekusi perintah loop. Jika tidak, looping akan terus melakukan perulangan tanpa batas. Sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.